Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita bersama-sama kembali akan membaca kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum, sebuah karya yang ditulis oleh Al-Imam Burhanul Islam Al-Imam Az-Zarnuji. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Baik, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan pasal yang pertama. Tinggal sedikit lagi pasal yang pertama, lalu kemudian kita akan berpindah ke pasal baru, yaitu pasal tentang niat dalam mencari ilmu. Baik, kita mulai, kita langsung saja dari halaman 39 kita terakhir. Bagi yang belum memiliki bukunya silahkan hubungi panitia atau di pintu di luar sana masih ada, dibagikan gratis, siapa saja boleh mendapatkannya. Baik, berkata Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, wa amma tafsirul ilmi, definisi dari ilmu adalah, tafsir maksudnya adalah definisi dari ilmu adalah fahuwa sifatun yatajalla bihal madhkur liman qamat hiya bihi kama huwa. Definisi dari ilmu adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dengannya menjadi jelas suatu perkara sebagaimana mestinya. Ini definisi ilmu. Kita ulangi, suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dengannya menjadi jelas suatu perkara sebagaimana mestinya. Maka dengan bahasa singkatnya, ilmu adalah suatu yang digunakan untuk menyingkap sesuatu yang tertutup, yang belum diketahui hakikatnya. Ada suatu perkara belum diketahui ini apa, definisinya apa, atau hakikatnya apa, maka ilmu yang membantu untuk mengungkapkannya. Nah, lalu sebagaimana judul fasal ini, definisi dari ilmu dan definisi dari fikih. Lalu ada lagi definisi fikih. Apa definisi fikih? Fikih adalah ma'rifatu daqaiqil ilmi ma'a naw'i ilajin. Fikih adalah mengetahui ilmu secara mendalam disertai dengan pemecahan masalahnya. Baik, saya perlu berikan catatan tambahan di sini, beberapa catatan. Yang pertama tentang definisi fikih, ya. Perlu kita ketahui bahwasanya di zaman dulu yang namanya fikih itu berbeda dengan definisi fikih di zaman sekarang. Definisi fikih di zaman dulu sebagaimana tadi sudah kita baca. Ya, definisi fikih di zaman dulu di kalangan para ulama terdahulu, definisi fikih tadi seperti setelah kita baca. Dia sama dengan ilmu sebenarnya. Kalau disebut fikih itu sebenarnya ilmu. Apa perbedaannya nanti kita jelaskan. Nah, ini di zaman dulu. Lalu terjadi pergeseran di zaman kita. Ya, fikih sebagaimana kita fahami fikih sekarang. Ya, membahas tentang ahkamus syariah, ya. Bahas tentang halal, haram, mubah, makruh, haram. Itu misalnya pembahasan fikih. Apa hukumnya seorang meninggalkan salat? Di dalam fikih dibahas seorang meninggalkan salat hukumnya haram. Maka fikih membahas tentang hukum-hukum syariat seperti itu. Ini pergeseran sekarang. Adapun kalau kita membaca buku-buku klasik, maka namanya fikih itu sama dengan ilmu. Nah, lalu apa bedanya fikih dengan ilmu sebenarnya? Fikih bisa kita katakan fikih yang di zaman dulu, ya, bukan di zaman ini. Fikih di zaman dulu merupakan level lanjutan dari ilmu. Ya, seseorang dia membahas suatu cabang ilmu secara mendalam, maka dia akan memiliki fikih tentang suatu perkara.
Tadi dikatakan, makanya di situ dikatakan ilmu secara mendalam, mengetahui ilmu secara mendalam. Itulah fikih. Disertai dengan pemecahan masalah. Makanya ada istilah tafaqquh fid din. Pernah dengar istilah tafaqquh fid din? Tafaqquh fid din itu maksudnya seseorang dia memperdalam agama dengan betul-betul mendalami suatu perkara atau suatu cabang ilmu. Itu tafaqquh fid din. Dan bedanya apa? Wallahu ta'ala alam. Mungkin di antara permisalan yang paling tepat permisalan yang cocok yang bisa saya berikan untuk perbedaan ilmu dengan fikih adalah, teman-teman tahu perbedaan antara ilmu sains dan ilmu engineering? Jadi background saya itu perencanaan kota. Di UGM itu perencanaan kota ada di sains, ada di geografi, ada juga di teknik. Ada 2 perencanaan kota. Apa bedanya? Bedanya sains sama engineering adalah sains itu seperti ilmu, dia hanya memahami, ya, dia hanya fokusnya adalah memahami sesuatu. Adapun engineering, fokus dia adalah untuk memecahkan masalah. Misalnya kalau kami di dalam tata kota misalnya, perencanaan kota, fokus teman-teman di sains adalah apa sih di kota itu, definisi kota apa? Penyebab, atau mungkin yang lebih spesifik, penyebab terjadinya kemacetan di kota itu apa? Oke, sudah tahu cukup. Maka ini sains. Adapun kami di engineering dituntut untuk memberikan solusi. Oke, ada masalah, apa yang perlu kita rekayasa di sana? Bagaimana cara pemecahkannya? Ya, itu fokusnya engineering. Maka seperti itu juga wallahu a'lam permisalan antara ilmu dengan fikih. Ilmu tadi dikatakan menjadi jelas suatu perkara, ya, fokusnya adalah untuk memahami sesuatu. Ini ilmu. Adapun fikih tadi dikatakan disertai dengan pemecahan masalahnya. Ada satu permasalahan terkait satu cabang ilmu, bagaimana kita melakukan pendekatan untuk memecahkan masalah itu. Ya, maka itu sedikit faedah tambahan, penjelasan tambahan tentang perbedaan ilmu dan juga fikih. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Qala Abu Hanifah rahmatullah alaih, al-Imam Abu Hanifah berkata, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alayha. Yang namanya fikih itu adalah untuk mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakannya. Ya, mana yang berguna dan mana yang membahayakannya. Waqal, dan Imam Abu Hanifah juga berkata, mal ilmu illa lil 'amali bihi wal 'amalu bihi tarkul 'ajili lil ajil. Yang namanya ilmu tiada lain adalah untuk diamalkan, dan mengamalkannya adalah dengan meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ini definisi ilmu menurut Abu Hanifah. فينبغي للإنسان ألا يفعل عن نفسه وما ينفعها وما يضرها. Maka kata Imam Zarnuji, oleh karena itulah semestinya bagi setiap manusia untuk tidak melalaikan dirinya dari hal-hal yang bermanfaat dan merugikannya bagi kehidupan dunia dan akhirat, fil ula wa ukhraha, fi ulaha wa ukhraha, bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Wa yastajlibu ma yanfa'uha wa yajtanibu amma yadurruha. Maka seorang muslim hendaknya dia mengambil apa yang bermanfaat bagi dirinya dan menjauhi hal-hal yang merugikannya, kay la yakuna an aqluhu wa ilmuhu hujjatan fayazdada uqubatan. Agar akal dan ilmunya tidak menjadi hujjah atau saksi atas dirinya yang menyebabkan bertambahnya siksaannya. Na'udzubillah min sukhtihi wa iqabihi.
kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan dan hukumannya. Maka ilmu sebagaimana Al-Quran bisa menjadi hujjah bagi seseorang, hujjatun 'alaiha atau hujjatun lahu. Hujjatun 'alaiha atau hujjatun 'alaihi itu maksudnya adalah bisa menjadi sesuatu yang menambah kerugian bagi dia. Al-Quran ataupun ilmu bisa menambahkan sesuatu yang merugikan bagi dia di akhirat kelak. Ini hujjatun 'alaiha. Atau sebaliknya, ilmu itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang, hujjatun lahu, menjadi pembela dia. Kalau hujjatun 'alaiha adalah menjadi sesuatu yang melawannya, maka kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan dan hukumannya. Faqad warada fi manaqibi al-ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun lam nashtaghil bi zikriha kay la yatul al-kitab. Ada banyak sekali ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang sahih lagi masyhur yang menjelaskan tentang keutamaan dan kebaikan ilmu. Namun kami tidak menyebutkannya di sini agar pembahasan kitab ini tidak terlalu panjang. Maka di paragraf terakhir Imam Zarnuji mengatakan ada banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, ya. Dan di antara yang paling lengkap adalah karyanya Ibnul Qayyim yang berjudul Miftah Darus Sa'adah. Miftah Darus Sa'adah, ya. Di antara yang paling lengkap bagaimana Ibnul Qayyim mengumpulkan beratus-ratus ayat dan hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu. Jika ingin merujuknya, maka silahkan baca buku ini. InsyaAllah juga sudah banyak terjemahannya di Indonesia, terjemah bahasa Indonesia, Miftah Darus Sa'adah. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pasal yang pertama dari kitab ini. Ya, bab yang pertama yaitu kita simpulkan pembahasan tentang definisi ilmu. Di awal-awal kita membahas tentang hadis Rasulullah SAW menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Sudah dijelaskan oleh Imam Zarnuji wajib di sana seperti apa. Ya, wajib di sana adalah sesuai dengan tuntutan halnya, sesuai dengan tuntutan keadaannya. Sekarang kita berpindah ke pasal yang baru, yaitu pasal kedua, faslun fin niyati fi halit ta'allum. Pasal pembahasan tentang niat dalam mencari ilmu. Inilah yang menjadi judul poster pengajian kita pada sore hari ini. Sudah benarkah niat kita dalam mencari ilmu? Qala al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, "Thumma la budda lahu min niyatin fi zamani ta'allum al-ilmi." Pada waktu seseorang dia mencari ilmu, menuntut ilmu, harus disertai dengan niat. An-niyatu hiya al-aslu fi jami'il af'ali liqauli alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Dan niat merupakan pokok dari semua perbuatan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niatnya. Maka yang namanya ilmu, ya, yang namanya ilmu adalah ibadah. Ilmu adalah ibadah. Maka yang namanya ibadah, mau tidak mau harus dilandasi dengan niat yang ikhlas agar ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan ilmu. Ya, begitu juga dengan ilmu, maka ilmu haruslah dilandasi dengan niat yang benar, dilandasi dengan niat yang ikhlas. Lalu Imam Zarnuji membawakan sebuah riwayat di sini, ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat ini dikatakan bahwasanya beliau bersabda, "Kam min 'amalin yatasawwaru bi surati 'amalid dunya, thumma yasiru bi hisni niyyati min a'malil akhirah, wa kam min 'amalin yatasawwaru bi surati 'amalil akhirah, thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah." Yang artinya
Coba kita perhatikan, kata Rasulullah SAW, betapa banyak amalan yang berbentuk amalan dunia, kemudian karena niat yang baik berubah menjadi amalan akhirat. Dan betapa banyak pula amalan yang berbentuk amalan akhirat kemudian berubah menjadi amalan dunia karena buruknya niatnya. Ya. Jadi bagaimana niat di sana berpengaruh. Amalan dunia bisa menjadi amalan akhirat karena niat yang benar. Amalan akhirat bisa menjadi amalan dunia karena niat yang salah. Akan tetapi sebagaimana disebutkan di catatan kaki di sana, hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Ya, secara riwayat dia tidak sahih, namun maknanya sahih. Ya, maknanya sahih, maknanya benar. Kan tapi secara riwayat tidak benar. Dan ini sejalan dengan perkataan Abdullah bin Mubarak. Perkataan Abdullah bin Mubarak, kata Abdullah bin Mubarak, "Wa kam min 'amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah, wa kam min 'amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Coba perhatikan perkataan yang sangat bagus dari Abdullah bin Mubarak. Kata Ibnu Mubarak, betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil di sisi Allah karena niat. Maksudnya niatnya yang salah. Dan betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah karena niatnya yang benar. Ya, bagaimana luar biasanya dampak dari niat yang benar. Dan benar sabda hadis yang tadi itu maknanya benar, meskipun secara sanad dia tidak benar, ya. Disebutkan oleh Muaz bin Jabal, kata Muaz bin Jabal, "Ama ana fa anamu wa aqumu fa arju fi naumati ma arju fi qaumati." Ya, ini banyak kita mungkin terlewat. Coba perhatikan kata sahabat Muaz bin Jabal. Kata Muaz bin Jabal, "Aku di malam hari aku tidur dan juga aku menegakkan salat malam." Kata Muaz bin Jabal, "Aku tidur dan juga aku menegakkan salat malam. Akan tetapi aku berharap dari tidurku itu pahala sebagaimana aku berharap pahala daripada salat malamku dengan niat yang benar." Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah tidur bagi seseorang hukumnya adalah mubah, ya, tanpa dia ada niat apa-apa. Bagi kita semua tidur itu adalah mubah, tidak kita berdosa dan tidak pula kita berpahala dengan kita salat. Dengan kita tidur, maaf. Dengan kita tidur tidak kita dapat pahala, tidak pula dapat dosa. Hukumnya mubah. Akan tapi dengan niat yang benar, seseorang bisa menjadikan tidurnya itu sebagai sumber pahala. Bagaimana cara niat yang benar? Sebagaimana kata Muaz bin Jabal tadi. Ketika Muaz bin Jabal dia ingin tidur, maka dia tempatkan niat di dalam hatinya. Ya Allah, aku tidur agar aku bisa bangun untuk salat malam. Ya, aku tidur agar aku bisa bangun untuk salat malam. Maka bisa dia mendapatkan pahala dari tidurnya itu. Karena tidur menjadi sarana bagi dia untuk bisa menegakkan salat malam. Maka betapa banyak di antara kita yang melewatkan untuk menempatkan niat di dalam tidur kita. Ya, lebih-lebih kalau sudah capek malam hari sudah langsung tidur saja tanpa menghadirkan niat yang benar. Bahkan kita bisa eksplorasi dengan multi niat. Ya Allah, saya tidur biar bisa bangun salat malam. Saya tidur biar bisa besok saya beribadah kepadamu ya Allah. Saya tidur agar saya bisa besok mencari rezeki sehingga saya bisa memberikan nafkah kepada keluargaku. Saya tidur agar saya bisa kemudian mencari ilmu besok harinya, dan seterusnya. Tempatkanlah niat-niat yang benar agar tidur kita itu bisa menjadi sumber aliran pahala bagi kita. Maka sekali lagi, makna hadis ini benar. Ya, makna hadis ini benar meskipun secara sanad tidak sahih. Nah, kemudian saya ingin memberikan faedah tambahan kembali. Lihat bagaimana pentahkik, ya, pentahkik adalah Syekh Marwan Qabbani.
Syekh Marwan mengatakan di catatan kaki nomor 14, coba diperhatikan. Kata beliau, saya belum menemukan hadis dengan lafaz seperti ini. Akan tetapi kandungan maknanya sahih. Saya belum menemukan hadis dengan lafaz seperti ini. Lihat bagaimana berhati-hatinya Syekh Marwan Qabbani. Dia tidak langsung berani mengatakan hadis ini tidak ada asal usulnya atau hadis ini tidak sahih. Dia hanya mengatakan saya belum menemukan. Maka ini pelajaran bagi kita semua. Para penuntut ilmu, hati-hati dalam berkata-kata. Ketika ditanya misalnya, terkhusus mungkin ya kalau bersama kawan-kawan yang awam, bukan dari kalangan penuntut ilmu, atau ketika pulang ke rumah misalnya, ada anggota keluarga yang masih awam bertanya, "Mas, ini hadis ini sahih atau tidak ya?" Maka sebagian penuntut ilmu dengan percaya diri dia mengatakan hadis ini tidak ada asal usulnya atau hadis ini tidak sahih. Seperti itu. Harusnya seperti apa? Harusnya kita berhati-hati. Kalau kita memang sudah menelusuri banyak kitab hadis, kita sudah pernah banyak membaca kitab-kitab rujukan hadis, barulah kita berani mengatakan demikian. Memangnya kamu sudah membaca berapa kitab hadis sudah berani mengatakan hadis ini tidak ada asal usulnya? Ya. Sehingga kalimat yang hati-hati adalah katakan saya belum tahu hadis ini. Saya belum pernah baca. Ya, saya belum pernah mendengarnya. Saya belum pernah mendengar hadis tersebut. Termasuk misalnya ditanyakan amalan ini itu ada dalilnya atau tidak? Ya. Ada keluarga bertanya, "Ini boleh tidak ya Mas, ya amalan seperti ini ada dalilnya tidak?" Hati-hati mengatakan amalan ini tidak ada dalilnya sama sekali. Hati-hati. Kita belum sampai pada level semacam Syekh Al-Albani atau Imam Ahmad yang hafal beribu-ribu hadis, ya, yang mereka telah mentakhrij hadis, sudah mentelaah banyak kitab hadis sehingga mereka berani mengatakan hadis ini tidak ada asal usulnya, amalan ini tidak ada landasannya. Karena mereka memang sudah sampai pada level itu. Adapun kita kalangan para penuntut ilmu berhati-hati. Jangan mudah mengatakan tidak ada landasannya. Ya, hadis ini tidak ada asal usulnya dan seterusnya. Kecuali kalau kita memang hanya mengutip saja. Misalnya Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini tidak ada asal usulnya, maka seperti itu boleh. Ya, Imam Ahmad sebagaimana kata Imam Ahmad, hadis ini tidak ada asal usulnya. Atau sebagaimana kata para ulama, amalan seperti ini tidak boleh karena tidak ada hadis sahih yang melandasinya. Kita di sana hanya mengutip saja. Tapi kalau kita belum tahu ada ulama yang mengatakan demikian, jangan berani mengatakan tidak ada asal usulnya. Katakan saja yang lebih berhati-hati, saya belum pernah mendengarnya, saya tidak tahu. Kemudian kita lanjutkan halaman 45, kata Imam Zarnuji rahimahullah ta'ala, wa yanbaghi an yanwiya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridha Allahi wad dar al-akhirah. Semestinya seorang penuntut ilmu dalam dia mencari ilmu meniatkan untuk mencari keridhaan Allah. Ini niat yang pertama, kata Imam Zarnuji. Mencari keridhaan Allah dan juga mencari kehidupan akhirat. Maksudnya mencari kehidupan akhirat apa? Mencari kehidupan akhirat yang baik, itu berupa kehidupan surga, di dalam surga. Kemudian niat yang berikutnya adalah wa izalatul jahli an nafsihi. Niat kita dalam mencari ilmu adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya. Niat seseorang dalam mencari ilmu adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri, wa an sairil juhal, dan juga dari orang-orang yang belum berilmu, dari orang-orang yang bodoh. Maka niat yang harus kita tempatkan, kita ingin mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga kita ingin mengangkat kebodohan dari orang-orang di sekitar kita. Kemudian wa ihya'id din wa ibqa'al Islam. Niat kita dalam mencari ilmu, menuntut ilmu adalah untuk menghidupkan agama dan melanggengkan Islam. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Karena yang namanya
kelanggengan Islam akan senantiasa ada, itu disebabkan oleh ilmu. Ya, disebabkan oleh ilmu. Wala yasihhu az-zuhdu wat-taqwa ma'al jahli. Dan tidak sah zuhud dan ketakwaan yang didasari oleh kebodohan. Lawan dari ilmu adalah bodoh. Maka orang yang dia berusaha untuk zuhud dan berusaha untuk bertakwa, tapi dia tidak berilmu, maka tidak sah zuhudnya, tidak sah takwanya. Pernah melihat sekelompok orang yang mengaku atau berusaha untuk zuhud, akan tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Di antara ciri-cirinya adalah sekelompok orang yang dia salah paham tentang zuhud karena keterbatasan ilmu mereka. Dianggap zuhud itu adalah compang-camping, ya, menggunakan pakaian sobek, pakaian kotor, badannya bau terkadang, maka ini dianggap zuhud. Maka ini contohnya zuhud yang tidak sah karena tidak memiliki ilmu. Ya. Tidak demikian dalam Islam diajarkan. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha indah dan Allah tidaklah menerima kecuali keindahan. Bukanlah definisi zuhud itu orang itu compang-camping, ya, tidak mandi berapa hari zuhud sampai keluar bau badannya, dianggap zuhud terhadap dunia. Tidak demikian. Maka tadi ada disebutkan beberapa niat dalam mencari ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zarnuji. Niat lainnya, ya, disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, jika disimpulkan ada 4 niat yang harus kita tempatkan di dalam hati kita ketika kita menuntut ilmu. Ada 4 niat ketika kita menuntut ilmu yang harus kita tempatkan. Yang ini jami', yang ini komprehensif. Kalau ada niat-niat lainnya, maka mau tidak mau dia kembali kepada salah satu yang 4 ini. Apa itu? Yang pertama, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, niat dalam mencari ilmu adalah sebagaimana tadi disebutkan, mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Niat mencari ilmu yang pertama. Niat mencari ilmu yang kedua adalah mengangkat kebodohan dari orang lain. Ya, karena dengan seperti inilah kemudian akan bertolak, akan bisa dijalankan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tersebab inilah bisa ditegakkan. Kemudian niat yang ketiga adalah kita menuntut ilmu dalam rangka menjaga ilmu itu, ya, dan agar dia tidak terhapuskan, agar ilmu tidak terhapuskan. Kemudian kita belajar ilmu yang keempat, niatnya utamanya adalah untuk mengamalkannya, untuk mengamalkannya. Maka jika ada seseorang dia belajar mencari ilmu tanpa ada niat dia untuk mengamalkannya, maka ada yang salah dengan niatnya. Ada yang salah dengan niatnya. Sejak awal kita harus niatkan di hati kita, saya datang pengajian agar saya bisa beramal. Ini tujuannya. Nanti kalau Isya bunyi. Baik, kita lanjutkan. Wa anshadana Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Burhanuddin Sahibul Hidayah li ba'dihim syi'ran. Ada sebuah syair yang dibawakan oleh Al-Syekh Al-Imam yang mulia Al-Ustad Burhanuddin, penulis kitab Al-Hidayah. Ya, seorang ulama dari masa silam. Dibawakan di sana biografinya jika ingin dibaca, catatan kaki nomor 16. Maka beliau membawakan sebuah syair yang bagus. Apa bunyi syairnya? Fasadun kabirun 'alimun mutahattikun wa akbaru minha jahilun mutanassikun huma fitnatun lil 'alamin 'azimatun liman bihima fid dini yatamassaku. Yang artinya adalah termasuk kerusakan yang sangat besar orang alim yang serampangan.
Serampangan di sana maksudnya adalah tidak berilmu. Tidak beradab. Seorang alim yang dia tidak beradab, maka ini akan menyebabkan kerusakan yang besar. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Akan tapi yang lebih besar lagi kerusakannya yang akan disebabkan adalah orang yang bodoh atau orang ahli ibadah yang dia bodoh. Dia ahli ibadah, dia rajin beribadah, akan tapi dia tidak memiliki ilmu. Ini kerusakannya akan lebih besar lagi. Keduanya menjadi fitnah yang besar bagi alam semesta, yang bagi orang yang menjadikan kedua orang itu sebagai panutan dalam urusan agama. Maka tadi dikatakan lebih besar lagi kerusakannya orang ahlul ibadah yang dia tidak memiliki ilmu. Ada yang bisa menyebutkan contohnya di zaman ini misalnya orang-orang yang semangat dalam beribadah akan tapi dia tidak dilandasi dengan ilmu sehingga kerusakan yang dia sebut, yang dia munculkan lebih besar. Apa contohnya? Contohnya adalah Daesh, ya. ISIS, orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Mereka ingin menegakkan syariat, ya, dan seterusnya. Mereka memiliki semangat yang luar biasa. Akan tapi kebanyakan dari mereka semangatnya tidak dilandasi dengan ilmu. Semangatnya tidak dilandasi dengan ilmu, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Bagaimana terorisme kemudian menjadi fitnah yang besar bagi kaum muslimin. Keberadaan Daesh ini jadi fitnah yang sangat besar, terkhusus di zaman ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa yanwi bihi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani. Dalam menuntut ilmu, hendaknya juga dia meniatkan untuk bersyukur atas kenikmatan berupa akal pikiran dan juga berupa kesehatan badan. Wala yanwi bihi al-iqbal an-nasi alaih. Jangan sampai seorang itu dia mencari ilmu tujuannya agar dia diterima di hadapan manusia, dalam artian dia memiliki popularitas. Jangan sampai tujuan mencari ilmu demikian. Wala istijlaba hutamid dunya. Jangan sampai juga mencari ilmu dalam rangka mencari harta duniawi. Jangan. Wal karamata indal sultan wa ghairihi. Dan jangan juga mencari ilmu dalam rangka mencari kedudukan di sisi para penguasa dan yang lainnya. Ya, ini diantara niat-niat yang salah. Niat yang salah tadi misalnya disebutkan untuk mencari popularitas, untuk mencari harta, untuk mencari kedudukan. Dengan mencari ilmu, jangan demikian. Dan ada ini kasus nyata, ya. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang 3 orang yang dia dihisab pada hari kiamat. Salah seorangnya dia mencari ilmu agar dia mendapatkan status alim. Dikatakan oleh manusia dia adalah seorang yang berilmu, seorang alim, maka dia mendapatkan gelar tersebut. Akhirnya dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Baik, demikian kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan sedikit nanti setelah azan. Wallahu a'lam. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kembali sedikit. Akan tapi sedikit nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk ikhwan dan akhwat sekalian. Semestinya kita ketika ada azan dikumandangkan, kita ta'zim terhadap azan itu, ya. Karena kata para ulama, ta'zim atau tidaknya seseorang terhadap azan, bentuk ta'zim adalah maksudnya didengarkan secara baik-baik, ya. Didengarkan secara baik-baik, lalu dijawab azan itu, direnungkan. Maka jika seorang itu dia ta'zim terhadap azan, maka itu akan mempengaruhi khusyuk atau tidak salatnya.
Ya. Seorang itu dia ta'zim atau tidak terhadap azan akan mempengaruhi khusyuk atau tidak salatnya. Jika seorang itu dia mengabaikan azan, bermain-main, tidak memperhatikan azan, sibuk dengan hal yang lain yang sia-sia misalnya, maka bisa saja menjadi sebab untuk dia tidak khusyuk di dalam salatnya. Ya, maka kalau misalnya HP, kalau tidak mendesak, hanya cuma mungkin melihat Instagram atau apa, maka ketika azan hindari terlebih dahulu. Kalau tidak mendesak, dengarkan azan. Ya. Baik, sedikit faedah tambahan dari yang sudah kita baca tadi. Bagaimana tadi kata Syekh, di antara niat kita menuntut ilmu adalah dalam rangka bersyukur atas nikmat akal dan nikmat kesehatan badan. Ya, sehingga bentuk syukur terhadap akal dan badan mencari ilmu. Oke, di antara sehingga bentuk syukur adalah beramal. Ya, ini salah satu wujud syukur, diwujudkan dengan lisan, dengan hati, dan juga dengan anggota badan. Yang inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "I'malu ala Daud syukra." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Beramalah wahai keluarganya Daud." Wahai keluarga Daud, beramallah kalian dalam rangka bersyukur. I'malu ala Daud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur. Maka salah satu cara, salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beramal. Dan salah satu amal adalah dengan kita mencari ilmu, dengan kita berupaya untuk belajar agama Allah, duduk di majlis-majlis ilmu. Sehingga sekali lagi bentuk syukur kita terhadap nikmat akal yang telah Allah berikan dan juga nikmat kesehatan badan adalah dengan kita mencari ilmu. Baik, demikian yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.